Om Swastiastu, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang arsitektur klasik. Berikut adalah nama dari anggota kelompok kami. Next. Mulai dari saya, Vinsa dengan NIM 162 akan mempresentasikan tentang arsitektur klasik. Jadi, arsitektur klasik adalah gaya arsitektur yang terinspirasi dari prinsip-prinsip dan bentuk bangunan Yunani dan Romawi kuno yang menekankan simetri, proporsi, penggunaan kolom, dan penggunaan material yang kokoh seperti batu dan marmer. Gaya ini muncul dari abad ke-5 sebelum Masehi hingga ke-3 Masehi di Yunani dan Roma. Kemudian mengalami kebangkitan dan pengaruh signifikan dalam sejarah arsitektur global seperti pada masa Renaissance dan gaya neoklasik. Jadi di gambar tersebut adalah gambar arsitektur Roma, yaitu memiliki kolom, material beton atau kombinasi dari beberapa material lainnya dan memiliki gaya khas dari Roma. Oke, selanjutnya ada asal-usul atau latar belakang terbentuknya arsitektur klasik. Jadi arsitektur klasik ini berasal dari arsitektur Yunani dan Romawi kuno setelah runtuhnya bagian barat Kekaisaran Romawi. Nah, tradisi arsitektur Kekaisaran Romawi tidak lagi dipraktikkan di sebagian besar Eropa Barat. Namun di Kekaisaran Bizantium, cara-cara kuno membangun metode bertahan hidup. Meskipun mereka secara bertahan berkembang menjadi gaya Bizantium yang berbeda. Upaya sadar pertama untuk membawa kembali bahasa arsitektur kuno klasik ke Eropa Barat muncul selama Renaissance Carolingian pada akhir abad ke-8 dan ke-9. Gerbang Biara Lodge, yaitu di Jerman, saat ini memiliki kolom dan lengkungan yang melekat bergantian, sebuah parafrase yang hampir langsung dari misalnya Colosseum di Roma seperti gambar di sebelah kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada ciri-ciri arsitektur klasik. Yang pertama, memiliki banyak sekali ornamen atau hiasan hampir di setiap sudut bangunan. Menggunakan kolomda, balok, petablure sebagai elemen utama. Biasanya berupa bagian yang besar dan megah dengan waktu mengejar yang cukup lama. Yang keempat, memanfaatkan efek distorsi mata untuk menciptakan kemegahan dan keindahan bangunan utamanya. Yang kelima, pilihan utama menggunakan bahan yang langsung diambil dari alam. Setiap halangan pada arsitektur Yunani Kuma adalah bagian integral dari keseluruhan struktur yang ada sehingga peninggalan walau tidak sempurna dapat didekorasi menjadi suatu bangunan yang sebenar. Selanjutnya, fungsi arsitektur klasik. Yang pertama ada fungsi praktis atau struktur dalam ruang. Tempat berlindung atau tempat tinggal yang menyediakan tempat tinggal rumah yang kokoh. Wadah untuk kegiatan berfungsi sebagai tempat untuk berkumpul atau balai kota, forum, tempat pertunjukan, teater, dan infrastruktur sipil. Yang kedua ada penopang struktural. Elemen seperti pilar, kolom dalam arsitektur Yunani berfungsi untuk sebagai penopang vertikal yang memberikan dukungan struktur pada bangunan. Yang kedua ada fungsi kultural dan simbolis. Yang pertama wadah penyembahan atau ritual keagamaan. Bangunan kuil seperti Parthenon adalah fungsi terpenting dirancang untuk memukul dewa-dewa dan menjadi sarana untuk keagamaan karya seperti pahat kolosal seperti menjadi representasi agama dan kepercayaan. Yang kedua, represi kekuatan dan kemegahan. Arsitektur klasik terutama Romawi sering digunakan untuk menunjukkan kekuasaan, keanggunan, dan martabat suatu kebiasaan atau kota melalui bangunan monumental seperti kuil, gapura, kemenangan, dan gedung pemerintahan.
Yang ketiga ada penanda identitas dan warisan budaya. Gaya arsitektur ini mencerminkan nilai-nilai peradaban klasik seperti kebijaksanaan, kebiasaan, kebebasan, dan martabat yang kemudian dihidupkan kembali dalam gerakan neoklasik. Fungsi estetika dan filosofi. Yang pertama, menciptakan harmoni, keindahan. Arsitektur klasik berfokus pada keteraturan simetris dan keseimbangan atau proporsi yang sempurna dengan tujuan menciptakan ruang yang harmonis, estetis yang mencerminkan cita rasa tinggi terhadap keindahan. Yang kedua, keadilan dimensi dengan menggunakan material kokoh dan desain yang profesional, bangunan klasik dimaksud untuk bertahan lama dan memiliki kualitas yang abadi dan tak tekat oleh waktu. Yang ketiga, elemen dekorasi, penggunaan pilar dengan berbagai ordo atau dorik, ionik, dan polintan. Ornamen dan detail ukuran berfungsi untuk memperkaya keindahan visual bangunan. Selanjutnya, arsitektur Romawi. Arsitektur Romawi adalah gaya arsitektur yang berkembang di Republik Romawi dan kemudian Kejayaan Romawi sekitar 509 Masehi hingga abad ke-4 Masehi. Gaya ini mengadopsi bahasa eksternal dan arsitektur Yunani kuno klasik, namun dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Romawi dengan inovasi dan perkembangan pada fungsi konstruksi dan kesan agung. Arsitektur Romawi sering dianggap sebagai satu kesatuan dengan arsitektur Yunani dan klasik. Tetapi Romawi menambahkan elemen seperti penggunaan busur, kubah, dan kubah dom atau dome secara luas. Latar belakang terbentuknya. Yang pertama, ada pengaruh budaya dan tradisi pra-Romawi serta ada adaptasi budaya Yunani dan Etruska. Yang kedua, ada kebutuhan fungsional masyarakat Romawi. Yang ketiga, ada teknologi dan material baru. Yang keempat, ada peran kekuasaan politik dan simbolis imperium. Yang kelima, ada urbanisasi dan tata ruang kota. Yang keenam, ada pengaruh sosial, ekonomi, dan geopolitik. Yang selanjutnya ada arsitektur Romawi. Contoh bangunan itu ada pertama Colosseum. Colosseum adalah bangunan arsitektur Romawi yang merupakan tempat pertunjukan besar dan terbentuk elips. Bangunan ini terjadi salah satu keajaiban dunia terletak di Italia, Roma. Colosseum ini didirikan oleh wali kota Vespasian pada masa Domitianus tahun 72 Masehi dan disediakan pada tahun 80 Masehi. Ahli sejarah mengatakan bahwa di bangunan berbentuk lingkaran ini sekitar 90.000 hewan buas yang terbunuh. Maka dari itu, lantai area Colosseum tertutupi pasir untuk mencegah darah yang amis tidak mengalir ke sebagian arah. Kuil Saturnus terletak di belakang Colosseum. Kuil Saturnus yang berada di Roma merupakan bangunan arsitektur Romawi yang paling penting dan bersejarah bagi bangsa Romawi. Bangunan kuil Saturnus merupakan tempat untuk melayani pertemuan politik, sosial, dan keagamaan pada masanya. Saturnus sendiri merupakan karakter mitologi berupa seorang dewa dalam agama Romawi kuno. Untuk dedikasi dewa Saturnus, maka bangunan arsitektur Romawi kuno ini dibangun pada 497
Masehi di bawah pemerintah Raja Romawi. Kastil San Angelo. Kastil San Angelo merupakan peninggalan Romawi kuno yang juga sering disebut sebagai Museum Hadrian. Bangunan ini merupakan sebuah kastil dan sekarang dijadikan sebuah museum. Kastil San Angelo yang dibuat kekaisaran Roma menjadi salah satu bangunan tertinggi di Roma. Italia Museum ini pun memiliki patung Romawi yang ikonik dan suatu jembatan yang menggambarkan para malaikat. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke. Karakteristik dan perkembangan keunggulan dengan konteks sosial kemasyarakatan. Arsitektur klasik yang berakar pada budaya Yunani dan Romawi kuno ditandai dengan simetri pilar-pilar besar, proporsi harmonis, dan kesan megah, merefleksikan nilai-nilai sosial seperti keteraturan dan rasionalitas pada masanya. Hubungannya dengan masyarakat bersifat dua arah. Arsitektur klasisme mengungkapkan status sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat yang membiayainya. Sementara struktur sosial juga mempengaruhi bentuk dan fungsi. Next. Oke, ada A, karakteristik arsitektur klasik. Arsitektur klasik yang berakar dari zaman Yunani dan Romawi kuno memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, proporsi dan simetri. Penggunaan keseimbangan dan proporsi yang sempurna sangat penting menciptakan harmonis visual dalam bangunan. Kedua, pilar-pilar. Penggunaan pilar-pilar besar seperti gaya Doric, Lonik, dan Korintus menjadi elemen sentral dalam struktur dan estetika bangunan. Ada bahan dan bentuk geometris. Penekanan pada bentuk-bentuk geometris yang sederhana dan keanggungan skala. Dinding kosong, preferensi untuk dinding yang relatif kosong yang memberikan kesan kemegahan dan keteraturan. Next. Hubungan arsitektur klasik dengan masyarakat. Hubungan arsitektur klasik dengan masyarakat sangat mendalam dan bersifat dua arah. Pertama, perubahan nilai dan kepercayaan. Bangunan klasik menjadi simbol kekuatan, nilai-nilai seperti keteraturan dan kepercayaan masyarakat saat itu. Kuil dan bangunan publik yang megah menunjukkan status dan kekuasaan negara. Dan kedua, ruang untuk fungsi sosial. Arsitektur klasik menyediakan ruang fungsional untuk masyarakat, mulai dari tempat ibadah atau kuil hingga tempat berkumpul dan melakukan aktivitas publik. Yang ketiga, ada ekspresi budaya dan identitas. Arsitektur klasik menjadi wujud ekspresi artistik dan representasi budaya yang memperkuat identitas suatu peradaban. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada keunggulan arsitektur klasik pada masyarakat. Yang pertama ada nilai estetika dan keindahan, memberikan standar proporsi dan harmoni, yang bisa menjadi acuan arsitektur hingga sekarang. Kedua ada fungsionalitas dan kekuatan struktur, menerapkan teknologi konstruksi seperti lempung kubah dan beton memungkinkan bangunan kokoh dan tahan lama. Tiga ada simbol kekuasaan dan identitas budaya. Bangunan klasik menjadi simbol kejayaan bangsa dan pusat aktivitas sosial, politik, serta religius. Next. Yang selanjutnya ada warisan dan inspirasi untuk arsitektur modern. Prinsip klasik seperti orde kolom dan proporsi Vitruvian masih dipelajari dan digunakan dalam arsitektur modern maupun neoklasik. Yang terakhir ada pengaruh sosial dan pendidikan. Masyarakat pada masa itu teredukasi melalui bangunan publik, teater, dan basilika yang memfasilitasi interaksi sosial. Next. Arsitektur klasik meliputi yang pertama ada Yunani, Romawi, Kristen awal, dan Bizantin. Next. Arsitektur Yunani. Arsitektur Yunani adalah gaya bangunan yang berkembang di Yunani kuno sekitar abad ke-9 sebelum Masehi hingga abad ke-1 sebelum Masehi. Metode ini dikenal karena penerapan proporsi, simetri, dan harmoni serta penggunaan sistem kolom yang menjadi ciri khas latar belakang terbentuknya.
kehidupan religius. Masyarakat Yunani sangat religius sehingga banyak bangunan kuil untuk menghormati dewa-dewi. Yang kedua ada filosofi dan humanisme. Pemikiran filsafat Yunani menekankan keseimbangan, kesempurnaan, dan rasionalitas yang tercermin dalam arsitektur mereka. Yang ketiga ada perkembangan kota polis. Arsitektur berkembang pesat di kota-kota besar seperti Athena, Sparta, dan Delphi sebagai pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan. Yang keempat ada pengaruh seni dan estetika. Seni patung dan lukisan yang menekankan realisme turut memperkarya detail ornamen bangunan. Next. Contoh arsitektur Yunani yang pertama ada Parthenon 447 sampai 432 sebelum Masehi di Athena. Yang selanjutnya ada Erechtheion 421 sampai 406 sebelum Masehi di Athena. Next. Yang ketiga ada kuil Zeus di Olympia 472 sampai 456 sebelum Masehi. Yang terakhir ada teater Epidaurus abad keempat sebelum Masehi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Arsitektur Kristen awal. Arsitektur Kristen awal adalah gaya arsitektur yang berkembang pada masa awal kekristenan, terutama dari abad ketiga hingga ke abad ke-6 Masehi. Gaya ini muncul setelah kekristenan mulai diterima secara resmi dalam Kekaisaran Romawi, dan gereja-gereja mulai dibangun secara terbuka sebagai tempat ibadah umat Kristen. Ciri utama arsitektur Kristen awal meliputi penggunaan bentuk basilika Romawi sebagai rancangan dasar gereja, unsur simbolik dan spiritual dalam desain ruang, desain interior yang kaya dengan lukisan dinding, mozaik, dan simbol-simbol Kristen seperti salib, ikan, dan gembala baik. Next. Latar belakang terbentuknya. Beberapa faktor penting dalam terbentuknya arsitektur Kristen awal. Peralihan dari agama terlarang ke resmi. Sebelum tahun 313 Masehi, umat Kristen harus beribadah secara sembunyi-sembunyi. Setelah maklumat Milan oleh Kaisar Konstantinus pada tahun 313 Masehi, kekristenan menjadi agama yang diizinkan dalam Kekaisaran Romawi. Pengaruh arsitektur Romawi. Arsitektur Kristen awal sangat dipengaruhi oleh arsitektur publik Romawi, khususnya bangunan basilika yang awalnya adalah aula pengadilan atau tempat pertemuan. Bentuk basilika dianggap cocok dengan liturgi Kristen karena memiliki nave atau ruang utama yang luas, apse bagian tengah lingkaran di ujung untuk latar dan rasep yang kemudian dikembangkan. Perkembangan liturgi dan komunitas Kristen. Pertumbuhan jumlah umat Kristen membutuhkan tempat ibadah yang lebih besar dan terorganisasi. Fungsi gereja bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat komunitas, tempat perayaan, dan kadang menjadi makam para martir dan santo. Next. Contoh arsitektur Kristen awal. Beberapa contohnya, yang pertama Basilika Santo Petrus Lama, Old St. Peter Basilica, tempatnya berada di Roma.
Yang kedua, Basilika Santa Sabina, tempatnya berada di Roma. Yang ketiga, Basilika Santa Maria Maggiore, berada di Roma. Next. Arsitektur Bizantin. Arsitektur Bizantin adalah gaya arsitektur yang berkembang dalam Kekaisaran Bizantium yang merupakan kelanjutan dari Kekaisaran Romawi Timur. Dengan pusatnya di Konstantinopel, arsitektur ini berkembang sejak abad ke-4 Masehi. Sejak Kaisar Konstantinus memindahkan ibu kota ke Konstantinopel tahun 330 Masehi, hingga jatuhnya kota tersebut pada tahun 1453 Masehi. Ciri-ciri khas arsitektur Bizantin adalah kubah besar di atas ruang pusat, penggunaan struktur lengkung penopang kubah, mozaik berwarna emas dan ikon-ikon religius di dalam gereja, material bangunan, batu bata, batu alam, dan marmer. Dekorasi interior yang rumit dan kaya simbolis agama. Denah gereja terbentuk salib Yunani, berbeda dari salib Latin pada arsitektur Kristen Barat. Next, latar belakang terbentuknya. Beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya arsitektur Bizantin. Yang pertama, pemisahan Kekaisaran Romawi. Pada abad ke-3 dan awal abad ke-4 Masehi, Kekaisaran Romawi terbagi menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Timur, Bizantium, bertahan lebih lama dan membentuk budaya serta estetika tersendiri, termasuk dalam bidang arsitektur. Pengaruh Romawi dan Kristen. Arsitektur Bizantium mewarisi teknik dan bentuk Romawi, seperti kubah dan lengkung, tapi diadaptasi untuk kepentingan agama Kristen Ortodoks. Gaya ini mencerminkan transisi dari arsitektur klasik Romawi ke arsitektur Kristen Timur. Konstantinus dan pusat agama. Kekaisaran Konstantinus yang melegalkan kekristenan membangun banyak gereja, termasuk di Konstantinus dan Yerusalem. Konstantinopel menjadi pusat keagamaan dan budaya, mempengaruhi arsitektur Bizantium selama lebih dari 1000 tahun. Perkembangan teologi ortodoks. Arsitektur dirancang tidak hanya untuk fungsi ibadah, tapi juga sebagai ekspresi surga di bumi, menciptakan ruang ilahi dengan cahaya, mozaik, dan ikon. Next. Contoh arsitektur Bizantin. Yang pertama ada Hagia Sophia, Konstantinopel, yang berada di Istanbul, Turki. Yang kedua, Gereja San Vitale, Ravenna, berada di Italia. Yang ketiga, Gereja Neamone, Chios, berada di Yunani. Next. Sekian presentasi mengenai arsitektur klasik dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi.